Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita membaca saudara dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam serta menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, ini adalah catatan tabib Lukas. Ini penulisnya adalah Lukas. Di saat Rasul Petrus sedang berkhotbah, memberitakan Injil di tengah kerumunan banyak orang yang mendengar Petrus berkhotbah pada waktu itu, saudara. Tentu Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga setiap perkataan itu benar-benar adalah berasal dari Roh Kudus, dari Tuhan itu sendiri, saudara. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ada kebangunan besar pada waktu itu. Ribuan orang menjadi Kristen dan akhirnya memilih untuk hidup baru. Dan mereka diajar oleh Rasul Paulus, diajar oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya saudara. Dan tiap-tiap hari mereka berkumpul dan belajar firman Tuhan, saudara. Belajar firman Tuhan. Kalimat ini penting, saudara, bahwa berilah dirimu diselamatkan. Diselamatkan di sini bukan hanya keluar dari tradisi keagamaan, dari agama Yudaism, lalu memilih menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen. Tetapi diselamatkan itu, memberi diri diselamatkan artinya berarti memiliki kesediaan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Tidak cukup mereka keluar dari agama Yudaism lalu menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka memiliki kesediaan untuk dirancang kembali menjadi seperti yang Allah kehendaki, saudara. Mereka harus diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, dari dunia yang akan binasa, saudara. Dan tentu Alkitab jelas mengatakan demikian, bahwa banyak orang yang akhirnya bertobat, keluar dari kebiasaan dari manusia fasik dan mengikuti cara hidup rasul-rasul pada waktu itu. Persis sama, saudara. Mereka benar-benar memiliki kesediaan untuk meninggalkan pola hidup sebagai anak-anak dunia. Mereka rela meninggalkan tempat asal mereka, saudara, dan mengikut murid-murid Tuhan Yesus, dan termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga, saudara. Meninggalkan segala kesenangan hidup. Bahkan mereka rela tidak memiliki apa-apa demi pengabdian mereka kepada Yesus yang mereka percayai telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bersedia dibakar hidup-hidup. Mereka bersedia dipancung kepala mereka, disalibkan, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, itu benar-benar nyata. Dan sejarah menulis demikian.
Berbeda dengan kekristenan kita hari ini, saudara. Kekristenan yang telah mengalami kemerosotan. Sudah tidak mengenal Injil dengan murni, saudaraku. Karena Injil telah dikawinkan dengan semangat zaman. Telah mengikuti cara hidup anak-anak dunia. Sehingga betapa sulitnya kita menemukan orang-orang yang berkualitas sama seperti Kristus. Sulit, saudaraku. Sebagian besar banyak orang Kristen walaupun mengenakan atribut Kristen, tapi kehidupan mereka duniawi. Cara berpikir mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tidak lagi tertuju kepada Tuhan, saudara. Padahal saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita dipanggil supaya bisa menjadi serupa dengan Yesus. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan memiliki kesediaan meninggalkan dunia ini. Tidak terikat, tidak terbelenggu, saudara. Tetapi karena ketidak mengerti mereka tentang inti Injil, maka coba lihat, Injil dikawinkan dengan semangat zaman. Kita harus melarikan diri dari dunia ini. Sebab dunia ini, saudaraku, tinggal tunggu waktu. Pasti akan binasa. Saya mendengar ya saudara, deru perang antara Pakistan dan India yang belum usai sampai hari ini. Belum Israel dan Lebanon, Palestina, terus belum lagi ada pergeseran tanah sehingga terjadi ada pergeseran tanah sehingga rumah-rumah hancur. Tidak ada kenyamanan di dunia ini, saudara. Oleh sebab itu kita harus serius mencari Tuhan, benar-benar betul-betul selamat, saudara. Karena selamat itu, saudara, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen atau beragama Kristen. Selamat yang dimaksud adalah ketika seseorang telah berkeadaan sama seperti Kristus, itu baru selamat. Nah, kita punya karakter yang tidak mudah untuk diubah. Tidak mudah untuk dipulihkan, saudara. Karena sudah terwarnai dengan cara hidup anak-anak dunia. Sehingga saudara kita melahirkan maksudnya kekristenan yang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagian orang berusaha mau meraih sebanyak mungkin hal-hal yang dari dunia ini. Tentu tidaklah salah kalau semua itu diperuntukkan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tentu pekerjaan Tuhan di sini yang harus kita topang bukan hanya menunjuk di dalam pelayanan gereja atau persekutuan. Tentu semua yang kita lakukan, menyekolahkan anak, mengurus rumah tangga, itu juga adalah bagian yang harus kita tanggung jawab sebagai pekerjaan Allah. Tetapi ada hal yang lebih daripada itu, saudara. Kita harus memandang banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju ke api kekal. Di sini dibutuhkan, saudaraku, kenekatan, niat yang kuat untuk serius memikirkan pekerjaan Tuhan yang besar. Jangan sampai waktu kita habis bergulir terus kepada perkara-perkara duniawi ini, saudara. Sehingga kita lupa mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
dunia ini pasti akan bertambah kacau, bertambah buruk, bertambah fasik. Tidak banyak orang yang memperkarakan akan hal ini. Hampir sebagian manusia penuh dengan banyak kesibukan. Tentu tidak salah saudara kita sibuk. Tapi jangan sampai saudaraku, umur hidup kita habis pada kesibukan-kesibukan yang tidak memberi nilai kekal. Ayo melarikan diri dari dunia ini saudaraku. Tuhan pasti akan menggenapi kalau Dia mengatakan bahwa kedatangan Anak Manusia seperti di zaman Nuh. Itu pasti akan terjadi. Di zaman Nuh itu benar-benar sudah sulit menemukan orang benar. Sulit saudara. Sangat sulit. Dari sekian banyak manusia, hanya 8 orang yang mendapat kesempatan naik ke Bahtera Nuh. 8 orang. Kejahatan merajalela. Manusia atau garis keturunan Set sudah terwarnai dengan garis keturunan Kain. Maka terjadi perkawinan campuran. Saudaraku, tidak murni lagi. Dan saya kira ini adalah zamannya. Di zaman Lot juga demikian. Dari sekian banyak manusia yang ada di kota Sodom dan Gomora, hanya keluarga Lotlah yang mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Itu pun tinggal dipaksa dengan tangan Tuhan yang kuat agar mereka melarikan diri dari kejahatan. Satu di antara keluarga Lot, istrinya sendiri menoleh ke belakang. Itu menunjukkan bahwa beliau atau istri Lot sudah terikat dengan dunia. Kelihatan lari, meninggalkan kota tersebut, tetapi hatinya sudah terbelenggu dengan dunia ini. Waspadalah saudara dan hati-hati. Dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus pun demikian. 33,5 tahun Yesus berada di bumi, membawa misi kerajaan Allah. 12 saja saudara yang bisa sefrekuensi, yang bisa sehidup semati. Satu pun saudara menjual Yesus sendiri. Ya, hampir 2. Petrus juga hampir saudara. Tapi Petrus beruntung disadarkan dan akhirnya bertobat dengan sungguh-sungguh dan menjadi rasul yang luar biasa. Tidak semua orang yang ada di gereja, tidak semua orang yang melayani, saudara akan diselamatkan. Tentu Tuhan menginginkan kuantitas juga. Tapi saudara, tidaklah mudah. Karena kualitas orang-orang yang akan selamat ini adalah orang-orang yang berkategori kehidupan seperti anak Allah, Tuhan Yesus. Dan ini tidak mudah untuk dicapai, saudara. Tidak mudah. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, kita tidak militan, kita tidak kokoh, kita akan terhanyut, terbawa arus dunia ini. Tidak banyak. Tidak banyak. Percayalah, saudara. Apakah Tuhan Yesus gagal dalam pelayanan? Tidak gagal. Yesus bisa dikatakan gagal loh. Kenapa Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat banyak mujizat? Kenapa akhirnya saudara menjual Yesus? Itu sudah menunjukkan bahwa betapa sulitnya seseorang masuk surga. Tidak mudah saudara. Nah, kepada saudara-saudara sekalian, percayalah apa yang saya sampaikan ini. Tidak ada tendensi apa-apa saudara. Hanya mau menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa tidak mudah untuk selamat. Tidak mudah. Saudara harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Dan biar ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.